underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kelangkaan minyak goreng saat ini membuat panik masyarakat di seluruh Indonesia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang seumur-umur ya. Itu kelihatannya belum pernah loh ada yang namanya krisis minyak goreng. Ya, ya. Kalau zaman dulu itu krisis minyak bahan bakar pernah terjadi ya. Ya. Karena zaman dulu kan sering terlihat kalau banyak mobil-mobil atau sepeda motor itu ya, tapi yang banyak mobil ya. Ya. Karena dulu kalau banyak yang antri di pom bensin itu mesti kalau lagi minyak bensin kosong. Ya, tapi karena zaman sudah maju dan Pertamina sudah jadi oke. Sekarang tidak ada lagi itu yang namanya antri untuk beli bensin ya, tidak ada. Ya. Tapi justru belakangan ini udah 2-3 bulan nih ya, bahwa ternyata yang menjadi masalah antri-mengantri ini sekarang minyak goreng. Ya, Ya. rupa-rupanya rakyat Indonesia ini termasuk salah satu pengkonsumsi minyak goreng yang terbesar di dunia lah ya. Memang kalau kita lihat di jalan-jalan, di kampung-kampung maupun kota besar ya, di jalan-jalan kecil itu banyak sekali penjual-penjual gorengan. Ada tahu, ada ketela, ada pisang goreng ya. Banyak sekali itu, dan memang ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Ya, ya. Nah, sekarang juga menjadi heran ya. Indonesia itu terkenal produser CPO ya. Itu dari kopra ya, minyak kelapa sawit itu terbesar di dunia. Nah, kok di negaranya sendiri minyak gorengnya langka? Kan ini jadi aneh ya. Tidak bisa diduga kenapa ini terjadi ya. Nah, cuman masalahnya sekarang karena harga minyak CPO itu juga naik. Nah, kemungkinan harga minyak goreng di Indonesia itu juga menjadi naik. Nah, terus pemerintah kan memikirkan, waduh, ini kalau minyak goreng harganya naik terus, nanti tingkat inflasinya kan menjadi tinggi. Betul. Ya, minyak goreng termasuk salah satu unsur untuk menghitung inflasi. Betul. Ya. Nah, sekarang pemerintah kelihatannya agak tergopoh-gopoh ya. Terburu-buru itu menentukan bahwa minyak goreng harus dijual dengan HET, harga eceran tertinggi, Rp14.000. Artinya kalau mau dijual lebih rendah dari 14.000 nggak ada masalah, tapi kalau lebih nggak boleh. Lah, tiba-tiba dengan adanya peraturan ini, yang antri minyak goreng lebih banyak. Betul. Ya, karena semua pengusaha atau pengecer itu kalau jual minyak goreng dengan harga di atas 14.000 mungkin bisa kena masalah. Ya, biasa kalau sudah ada penentuan harga HET ini kan banyak operasi-operasi pasar. Ya. Artinya operasi pasar itu ada yang mengedrop minyak goreng seperti yang dilakukan sama pemerintah, yaitu dengan dikeluarnya peraturan HET 14.000 kurang lebih 3-4 hari kemudian pemerintah mengedrop minyak goreng sebanyak-banyaknya agar supaya betul-betul HET 14.000 itu bisa dibeli oleh masyarakat. Ya. Tapi kita tahu pembagian untuk dijual itu distribusinya hanya di pasar-pasar modern. Betul. Ya, kita banyak memang ada. Tetapi yang di pasar-pasar tradisional atau warung-warung itu nggak ada. Ya, modalnya mereka masih di atas 14.000. Bagaimana bisa jual 14.000? Maka daripada kena masalah, masalah dengan yang operasi kedua. Tadi ada operasi memberi minyak goreng dengan harga murah. Operasi yang kedua itu adalah aparat. Ya, karena ini sudah menjadi politik dari pemerintah, harga tidak boleh lebih dari 14.000, maka dikhawatirkan kalau kita tidak jual 14.000 dianggap tidak sesuai dengan aturan, mungkin bisa kena masalah. Apakah diinvestigasi, apakah minyak goreng yang dijual akan disita, kan nggak ngerti. Jadi lebih baik nggak dijual.
Ya, jadi pasar sekaligus menjadi kosong Ya, ya. minyak goreng. Ya, adanya hanya di pasar modern sehingga terjadi pengantrian. Betul. 1 KTP 1 liter. Terus kalau mau beli 5 liter ya saudara-saudaranya, supirnya, pembantunya suruh antri semua baru Ya. dapat 5 liter. Ya, ya. Nah, ini yang susah kan industri-industri yang butuh minyak goreng. Betul. Ini gimana? Kalau cuma jatahnya 1 liter padahal sehari butuhnya misalnya 100 liter. Ini kan menjadi problem. Sebenarnya cara untuk mengatasi hal ini bagaimana Om Bob? Ya mestinya kalau pemerintah itu mengatakan HET adalah 14.000, maka pemerintah harus bertanggung jawab bisa mensuplai sebanyak-banyaknya yang diinginkan oleh masyarakat. Ya sebetulnya itu bisa saja. Misalnya pemerintah mengeluarkan minyak goreng yang tanpa merek atau dikasih merek Indonesia gitu kan. Ya jadi kalau mereka mau beli 14.000 belilah merek Indonesia. Oke. Made by BUMN, misalnya begitu kan. Nah, sedangkan merek yang lain yang sekarang ada di pasaran ya dibiarkan karena pabrik minyak goreng di Indonesia itu ada ribuan. Ya, ya. Kalau semua suruh dijual 14.000, sedangkan dia ngambilnya bahan-bahan CPO tadi itu Ya. variasi harganya, itu kan jadi susah. Ya. Kecuali semua pabrik minyak itu dibeli sama pemerintah, Ya. ya seperti Pertamina kan, Betul. yang bisa bikin bensin kan Ya. Pertamina lah. Ya. Semua dibeli, terus pemerintah yang bikin, terus mereknya sama Indonesia 14.000. Ya. Terus dia bikin merek yang lain, misalnya Ya. Pulau Bali dijual 15.000. Ya, Ya, terus ada yang merek Jakarta 16.000, kualitasnya lain. Nah, itu boleh saja. Ya. Ya, tapi sebetulnya kalau pemerintah berani mematok HET, dia harus menyediakan subsidi untuk pabrik-pabrik supaya bisa menjual dengan 14.000. Ya. Kalau pemerintah nggak bisa seperti itu, harusnya jangan ditentukan dengan HET. Ya. Ini membuat panik para pengusaha dan panik masyarakat pada saat belanja di pasar. Loh, katanya 14.000. Biasanya pedagangnya jawabnya, lah kamu beli saja sama koran. Yang nulis 14.000 kan koran. Beli saja sama koran. Nah, ini kan menjadi nggak karuan. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om